Alhamdulillah, Alhamdulillahi hamda syakir, wa nu'minu billahi imanal mukinin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa menjalankan seluruh perintah-perintahnya, menjalankan seluruh perintahnya dalam keadaan ikhlas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan. Maka itulah hamba-hamba Allah yang termulia, yang tercinta, yang teragung di sisi Allah, di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tipologi manusia ada 4 macam. Yang pertama, tipologinya adalah ada orang itu baik hubungannya kepada Allah, baik pula hubungannya kepada sesama manusia. Ibadahnya semangat, zikir wiridnya semangat, sedekahnya banyak, ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun pula hubungannya kepada sesama manusia baik, hubungan kepada siapa saja baik. Tipologi yang pertama. Tipologi yang kedua, ada manusia itu baik saja kepada Allah tapi belum baik kepada sesama manusia. Ibadahnya khusyuk, senantiasa menjalankan perintah Allah tanpa pernah ditinggalkannya. Ikhlas pula ibadahnya karena Allah. Yang dicari, yang diharapkan hanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sayang hubungannya kepada sesama manusia, masih ada perasaan iri, masih ada perasaan benci, masih ada perasaan marah, egois kepada orang lain. Tipologi yang kedua. Tipologi yang ketiga adalah ada seorang hamba Allah manusia yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak baik, tetapi hubungannya kepada sesama manusia baik. Tidak pernah menjalankan ibadah sholat dan puasa, semua perintah yang wajib ditinggalkannya,
Semua yang dilarang justru dikerjakannya. Tetapi hubungannya kepada sesama manusia baik sekali, murah senyum, murah tangan, selalu berbagi kepada orang lain, tidak pernah menyakiti hati orang lain. Tipologi yang ketiga. Tipologi yang keempat adalah ada manusia yang vertikalnya kepada Allah jelek, horizontalnya kepada sesama manusia pun jelek. Maka manusia inilah manusia yang sulit untuk membersihkan hatinya, sulit untuk mendapatkan hidayahnya, sulit untuk berbuat baik karena vertikalnya hubungannya kepada Allah jelek, horizontalnya hubungannya kepada sesama manusia pun jelek. Tentunya kita berharap dari tipologi yang keempat itu adalah pilihan yang utama adalah tipologi yang pertama, vertikal kepada Allah baik, horizontalnya kepada sesama manusia juga baik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Yang arti dan maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencampakkan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membiarkan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membiarkan hamba-hambanya dan tidak akan pernah menolong hamba tersebut selama hubungannya vertikalnya kepada Allah belum baik, hubungan horizontalnya kepada sesama manusia juga belum baik. Maka di bumi mana saja hamba ini berada, di tempat mana saja hamba ini hidup, senantiasa dicampakkan oleh Allah, tidak pernah diperhatikan oleh Allah, tidak akan pernah mendapat pertolongan dari Allah baik di dunianya di akhiratnya selama mereka tidak memperbaiki hubungan vertikalnya kepada Allah dan horizontalnya kepada sesama manusia. Oleh sebab itu, pendidikan, penggemblengan Ramadan yang telah kita lewati, sudah 24 hari kita berada di bulan Syawal ini, mari tetap kita jaga esensi makna daripada Ramadan. Puasa kita tetap kita jaga, sholat berjamaah kita tetap kita jaga, sholat sunat tetap kita jaga, sedekah dan apa saja hubungannya kepada Allah, zikir wirid kita tetap kita istiqomahkan agar hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terpelihara, senantiasa terjaga, senantiasa tetap istiqomah. Ramadan boleh meninggalkan kita, tapi makna Ramadan membekas dalam hati kita. Ramadan boleh berpisah dari kita, tapi hakikatnya amal ibadah Ramadan senantiasa teriring kapan saja kita berada. Ramadan boleh menjauhi kita karena tidak akan bertemu Ramadan lagi kecuali 11 bulan yang akan datang. Boleh berpisah dengan kita, boleh menjauh dengan kita, tapi jangan jauhkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pisahkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mendekati hamba-hambanya yang senantiasa
mereka dekat kepada Allah. Sebaliknya, Allah senantiasa menjauh dari hamba-hambanya apabila hamba-hamba Allah tersebut menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah dekat sekali dengan kita, sebagaimana firman-Nya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami Allah, dan sesungguhnya kami bersama hamba-hamba manusia yang ingin mendekat kepadaku Allah, aqrabu itu lebih dekat dari dekatnya urat nadi kita. Kita bersama Allah dekat sekali. Kita bersama Allah sedekat urat nadi kita, yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dengan kita. Tetapi mengapa dan kenapa justru kita pasca Ramadan menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menghindar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan pendidikan penggemblengan Ramadan? Maka kita termasuk orang-orang yang merugi di dunianya, di alam kuburnya, bahkan di akhiratnya. Oleh sebab itu, sebagai pengingat bagi kami sebagai khatib dan para jamaah, mari Syawal, Syala Yasulu Syawal, bulan peningkatan ibadah. Irtafa'a yartafi'u, bulan penyemangat ibadah, bulan peningkatan ibadah. Walaupun Ramadan telah berlalu, mari semangat Ramadan tetap mampu kita pertahankan. Itulah hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimah, sesudah kita mampu menjadikan Ramadan sebagai pendidikan dan penggemblengan iman dan takwa kita, maka perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Melihat seorang hamba manusia, jangan dilihat dari pangkat, derajat, dan hartanya. Melihat seorang hamba manusia, jangan melihat dari keilmuan dan lain sebagainya, tapi lihatlah hablum minan nas, antara sesama manusia. Muslim satu dengan muslim yang lainnya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin satu dengan mukmin yang lainnya bersaudara. Jangan ada batasan di antara kita. Boleh jadi kita rakyat biasa, tetapi menjadi rakyat yang baik adalah patuh terhadap atasan kita, patuh terhadap pimpinan kita, patuh terhadap ulama kita, patuh terhadap siapa pejabat yang memimpin negeri atau daerah yang kita tempati. Itu bentuk vertikal kita kepada Allah sudah baik, horizontal pula baik pula. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, Isnani la yandurullaha ta'ala yaumal qiyamati qati'ur rahimi wa jarus su'i. Ada dua kelompok yang tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan mendapatkan pertolongan, mendapatkan pandangan kasih sayang Allah saja tidak didapatkannya. Allah enggan memandang seorang hamba yang dua perkara yang dikerjakannya. Qati'ur rahim, orang yang memutus hubungan silaturahim. Qati'ur rahim, orang yang masih sanak famili kerabat diputus tidak pernah disambung. Qati'ur rahim, orang yang dekat dengan siapa saja. Boleh saja kita tersenyum kepada sesama muslim, bertemu dengan siapa saja, tapi kita enggan untuk tersenyum, tetapi kita enggan untuk bersalaman, tetapi kita enggan untuk bertegur sapa. Itulah orang yang memutus hubungan silaturahim, tidak akan pernah mendapatkan pandangan kasih sayang Allah. Wajarusu, kemudian yang kedua adalah tetangga yang jelek. Boleh jadi tetangga kita muslim, sesama muslim, itu saudara dan tetangga, walaupun bukan saudara sekandung,
Boleh jadi muslim sesama muslim, berbeda faham aliran, ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDI, Lemkari dan lain sebagainya, termasuk Wahabi dan lain sebagainya, Syiah dan lain sebagainya. Tetapi karena bertetangga maka harus tetap rukun, tidak boleh membedakan satu sama lainnya. Muslim satu sama lainnya walaupun berbeda faham dan aliran. Tetangga satu sama yang lainnya, berbeda agama pun dianjurkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, jadilah tetangga yang baik. Walaupun mereka non-muslim, tetap kita harus sayang, menyayangi, cinta, mencintai. Ketika kita memiliki tetangga non-muslim, lakum dinukum waliyati, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Engkau karena kumpul satu RT, satu warga, walaupun panjenengan non-muslim, panjenengan adalah saudara kami. Ketika kita berbeda faham dan aliran, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal ibadah kami yang NU, bagi panjenengan amal ibadah panjenengan yang Muhammadiyah, yang LDII, yang Lemkari, yang Wahabi, yang Syiah. Bagi kami amal ibadah kami, dan bagi panjenengan amal ibadah panjenengan. Karena kita bertetangga harus rukun. Itulah yang disampaikan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah, dan dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab larangan Allah apabila kita tidak baik hubungan dengan tetangga kita, maka kita tidak termasuk memiliki iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Jika kita ingin iman kepada Allah meningkat, iman kepada hari akhir meningkat, maka muliakanlah tetangga kita walaupun berbeda apa saja. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, walaupun sudah masuk pada 24 Syawal, tetap semangat ibadah Ramadan, tetap terpatri ke dalam lubuk hati kita, tetap istiqomah ibadah kita seperti bulan Ramadan, tetap dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Kita tetap ingin mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mendekat kepada Allah, mendekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita senantiasa tetap baik kepada siapa saja, tetangga, handai taulan, siapa saja, sesama manusia, berbangsa dan bernegara. Jika kita rukun berbangsa dan bernegara, menjadi warga negara Indonesia yang baik, akan menjadi warga negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, damai dan sejahtera, senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah, negeri yang aman, damai dan sejahtera, mendapatkan ampunan Allah karena warga negara Indonesianya, mulai dari rukun tetangganya, dari keluarganya masing-masing, saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan terus Allah membimbing kita menjadi hamba yang bertakwa sampai akhir hayat kita, tetap diberikan oleh Allah akhir yang sempurna, yaitu husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatan